Mohon maaf, Anda hitam. Lah, tidak. Ya, au. Lagi-lagi. Eh, kukira raksasa. Ya itu karena kamu lihat dari bawah. Dan itu namanya perspektif. Berikut tutorialnya. Ya, kita langsung aja ke tutorialnya. Dalam hal perspektif, kita buat background karakternya dulu karena itu yang paling sering digunain ya buat background karakter. Jadi di sini kita sekalian aja buat background karakternya, oke? Di sini aku bagi 3 kolom dan masing-masing kolom aku buat cakrawala atau garis tengahnya ya. Dan di kolom pertama kita buat pandangan bagian depan atau perspektif satu titik. Dan di titik ini kita buat garis, dan garis itu namanya garis horizon atau garis hayal yang pastinya nggak ada pas udah gambarnya udah selesai ya. Dan biasanya dalam perspektif kita tambahin kubus. Nah, kubus itu gunanya buat pengamatan atau kayak perspektifnya itu kayak mendukung atau enggak di gambarnya gitu. Karena kubus itu memiliki sisi dan volume yang lurus. Jadi kayak kalau kita taruhin dalam perspektif itu lebih dapat di kubus dibanding bangun datar yang lain gitu, bangun ruang yang lain. Dan di kolom kedua itu perspektif 2 titik ya. Jadi 2 titik ini itu lebih ke pandangan di samping. Kiri sama kanan ya bisa dipakai buat gambar bangunan, lorong, atau jalan melengkung ya. Jadi kayak sudut pandangnya di tengah gitu loh. Di tengah-tengah ya berarti di samping gitu. Sama aja kayak yang perspektif 1 titik, cuma di sini ada 2. Jadi ada tengahnya juga. Dan di kolom yang ketiga ada perspektif 3 titik. Jadi 3 titik ini sudut pandangnya itu kelihatan atas sama bawahnya. Jadi lebih kayak setengah lah dari bagian atas. Terlebihnya ini dipakai buat bangunan. 3 titik perspektif ini biasanya cakrawalanya ada 2 ya, buat bagian atas sama bagian bawahnya. Perspektif 3 titik dibilang ya lumayan rumit. Jadi yang perlu kalian ingat itu perspektif punya garis horizon atau imajiner dan punya titik pandangnya ya. Dan di sini aku simpelin aja. X, Y, Z itu X depan, Y samping, Z itu ke atas. Jadi kayak titik 1, 2, dan 3-nya ya. Dan semuanya berawal dari kubus. Jadi jarak dekat atau jauhnya, kecil atau enggaknya itu semuanya berawal dari si kubus yang kamu buat di perspektifnya, oke? Jadi usahakan buatlah serapih mungkin. Ya, kita langsung aja ke karakter dan perspektifnya ya. Jadi ini udah penerapan. Karakter biasanya gunain bangun ruang silinder, dan kalau benda lain kayak objek gitu biasanya gunain ya bangun ruang lainnya kayak balok, kubus, dan segitiga ya. Kalau jauh itu semakin mengecil, kalau dekat semakin membesar ya. Dan usahakan untuk mencapai level ini kalian udah bisa namanya anatomi ya. Dan aku biasanya gunain silinder dan itu dibagi 4 bagian. Yang pertama atas buat kepala, yang bagian kedua buat badan, bagian ketiga buat paha sama dengkul, bagian yang terakhir keempat itu bagian buat kakinya ya. Bagian yang dekat atau yang membesar itu bagian atasnya ya. Bagian atas membesar dan bagian bawahnya mengecil. Kalau bagian 4 tadi nggak cukup, kalian bisa tambahin seberapapun, yang penting pose atau bagian-bagian tubuhnya tuh dapet gitu. Bahkan melengkung pun juga bisa. Dan kalau kalian kesusahan, kalian bisa kasih garis biru di bagian-bagian biar kalian itu nggak pusing mau bagiannya tuh yang mana gambarnya gitu. Dan kita coba bagian bawah. Bagian bawah biasanya aku buat itu sepatunya dulu. Boleh bagian atasnya dulu juga nggak apa-apa. Tapi aku saranin bagian kakinya dulu kalau dari bawah tuh ya. Nah, kalau posenya nekuk gimana? Misalnya kayak jongkok atau kayak merunduk gitu. Kalau posenya nekuk, bagian silindernya itu, bagian silinder yang dibagi beberapa bagian, itu dikurang 1 kalau nekuk ya. Dalam membuat karakter atau benda yang lebih 3D, kita cuma buat bentuk dasar atau bagian luarnya ya. Gambar langsung sih bisa, cuma kalau kalian pengen proporsional, kan lebih baik pakai silinder ya. Dan kita langsung ke segmen terakhir, yaitu penggabungan antara karakter dan background perspektif yang tadi dibuat. Di sini kita bisa lihat gimana kira-kiranya karakter dimasukin ke background perspektif yang di titik-titik tadi. Dimulai dari yang pertama, yaitu perspektif 1 titik di tengah.
Bikin karakter di perspektif satu titik nggak usah pakai silinder, kalian cukup ngandelin kubus atau kayak jarak jauh atau deketnya. Karena perspektif satu titik ini, karena ia cuma fokus di satu titik aja, yang sudah jelas deket sama jauhnya tuh udah kelihatan. Dan lanjut ke perspektif dua titik. Jadi di dua titik ini kalian bikin karakter boleh pakai silinder, boleh enggak. Silinder dipakai buat karakter yang deket aja, sedangkan yang nggak pakai ya jauh gitu. Yang nggak pakai silinder adalah karakter yang jarak-jaraknya yang lumayan jauh atau yang lumayan dekat. Kalau yang pakai silinder yang dekat banget ya. Dan kalau perspektif 3 titik, itu pengaplikasian karakternya harus pakai silinder, benar-benar harus. Membuat karakter yang lumayan agak proporsional itu lumayan agak susah. Jadi kalian butuh bantuan bangun ruang, yaitu silinder, buat karakternya. Dan ya, masih bisa ngandelin jauh deketnya ya. Dan kalau kita bisa lihat bahwa jarak dekat atau jauhnya itu sangat penting di bagian perspektif ya. Jadi kesimpulannya adalah perspektif adalah teknik gambar sudut pandang yang dapat menghasilkan objek menjadi lebih 3D dari sudut yang berbeda-beda. Jarak dekat dan jauh adalah inti suatu pandangan yang ciptakan. Kalau jarak dekat dan jauhnya kayak kurang kelihatan, perspektif yang dibuat nggak dapat dan menjadi gambarnya lebih datar. Cukup ada jarak dan jauhnya kalian udah bisa namanya perspektif. Jadi kalian nggak perlu buat garis atau cakrawala yang kayak tadi, cukup deket atau jarak jauhnya aja. Jadi ya dua-duanya bermanfaat kok. Berikut speed paint-nya. Guys, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat 3.000 subscribernya. Meskipun pengen 4.000 sih, tapi ya nggak apa-apa. Dan BTW, aku lagi buka DTS nih, atau Draw This in Your Style. Bagi yang belum familiar, DTS itu atau Draw This in Your Style, itu sebuah kompetisi di mana panitia udah ngasih gambarnya dan kalian gambar apa yang panitia kasih gitu. Jadi ini kayak semacam kompetisi. Aku udah buat desain karakternya, jadi ini temanya psikopat ya. Untuk info yang lebih lanjutnya tentang konsep atau kayak gimana ada di Instagram aku, Firly Art. Kalau yang joinnya banyak, aku review gambar-gambar kalian di YouTube, oke? Deadline-nya tanggal 20 April. Aku kasih kalian 2 minggu untuk menyelesaikan gambar ini, oke? Sip, semangat gambarnya!